Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Mental dan mindset reseller dan business owner, ini yang nomor 1. Terutama mental dan mindset business owner. Ya. Maka jangan baper kalau WhatsApp-nya hanya di read doang. Jangan baper kalau cuma di PHP doang. Biasanya banyak yang baper enggak? Nah, banyak kan? Nah, jangan baper, ya memang begitu. Tapi kita harus cari gantinya. Kalau baper, ada yang nanya, Mam saya suka baper begini-begini, panjang lebar. Jawaban saya cuma 1, udah stop gak usah jualan. Ya kalau baper gak usah jualan, ya kan? Simple, gitu. Maka jangan baper, dicari, kenapa sih gitu. Orang jualan itu harus tebal muka, gak boleh malu. Ya kan? Malu-maluin juga gak apa-apa dalam arti yang positif gitu ya. Tapi jangan baperan gitu. Terus kemudian mental dan mindset dari business owner, ini yang nomor 1. Maka kenapa strong way-nya harus digali dulu. Ketika ada teman-teman misalkan yang minta mentoring. Mam saya minta di mentoring soal reseller, saya tanya dulu objektifnya mau ngapain. Gitu. Kenapa kau minta di mentoring? Mau kayak gimana? Kalau mindsetnya sudah nggak masuk bagi saya, udah nggak. Karena apa? Itu akan pengaruh untuk ke depan. Contoh misalkan, ya ini cerita, studi kasus. Nanti bisa untuk ini teman-teman soal mindset. Saya pernah diminta untuk mengkonsultani waktu itu dia punya 6 cabang ayam geprek, cukup besar. Kalau dilihat dari nominalnya cukup gede, tapi saya tolak. Kenapa? Bisnis ownernya ngotot minta digaji 10 juta per bulan. Padahal secara finansial itu nggak memungkinkan kalau kamu digaji 10 juta. Boleh digaji 10 juta tapi nanti di bulan kesekian baru bisa. Nggak bisa pokoknya sekarang soalnya kebutuhan saya bla 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 dan sebagainya. Angkat tangan saya, silakan cari konsultan yang lain. Bukan masalah di nominalnya, tapi itu akan berimpact ke kelangsungan bisnisnya. Itu. Maka itu juga yang harus dilakukan teman-teman ketika mau terima reseller. Sama. Jangan hanya melihat bahwa oh dia punya duit gede loh. Saya target, saya suruh stok 30 juta dia oke. Saya suruh stok sekian juta dia oke. Tapi bagus enggak itu untuk kelangsungan bisnis dia dan bisnisnya kita? Gitu. Jangan-jangan dia bisa, saya punya duit nih 30 juta, saya beli stok. Habis itu enggak diapa-apain. Sebulan, 2 bulan saya yakin dia pasti akan masih order. Bulan keempat, kelima dia pasti akan enggak order. Kenapa? Enggak bisa ngabisin stoknya. Stok saya masih banyak, saya enggak order dulu ya. Ada yang ngalamin? Atau temennya mungkin ngalamin? Saya enggak order dulu ya, stoknya kok masih ada gitu. Nah itu soal mindset. Jadi ngajarin, melatih tim untuk bertanggung jawab. Kalau kamu ordernya 30 juta, ya kamu harus konsekuen ngabisin 30 juta. Caranya bagaimana? Ayo kita belajar bareng, saya ajarin gitu. Belajar bareng, saya ngajarin, kamu yang ngerjain gitu. Ya, jadi bisnis itu kalau bagi kami, bisnis itu kan sebetulnya esensinya helping people, betul? Nggak semata-mata kita dapat duit, barang laku terjual selesai. Tapi ada proses helping people-nya di situ. Kita bantu orang supaya dia punya solusi atas permasalahan yang dihadapi, itu kuncinya. Jadi dimanapun saya sampaikan ke teman-teman, bisnis itu esensinya helping people. Gitu. Jadi nggak semata-mata kita dapat duit banyak, kita dapat reseller banyak, enggak. Kalau diniatkan untuk helping people itu baliknya pasti luar biasa kok, betul. Karena kami ngalamin, saya pribadi juga ngalamin. Gitu ya. Jadi mindset ini yang penting. Kenapa? Proses merubah reseller seperti yang saya sampaikan mulai dari slide pertama sampai dan terakhir, itu adalah proses merubah pola kebiasaan reseller, betul? Dari yang semula dia nggak pernah ngerjain PR, sekarang harus ngerjain PR. Dari yang semula data penjualan itu dikerjainnya tarsok-tarsok sebulan sekali, seminggu sekali, sekarang tiap hari saya harus ngerekap. Business owner gitu kan? Oh saya lagi ada acara di luar kota, besok aja dia ngerjainnya. Brand owner loh ya, business owner kebanyakan gitu kan, yang nggak punya tim. Ada orderan datang, besok pagi aja deh, kayak gitu. Itu soal mindset, ini merubah kebiasaan. Dari yang setiap hari biasanya kalau ada data masuk dibiarin, sekarang harus direkap tiap hari. Sekarang harus punya script sales.
sekarang harus baca buku sekian lembar setiap hari. Itu proses merubah pola nggak? Merubah pola. Gitu. Dan itu butuh waktu yang nggak sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari. Itu butuh proses. Kalau di teori ada namanya teori 10.000 jam. Bahwa orang kalau melakukan suatu pekerjaan atau melakukan sesuatu hal secara berulang-ulang, secara konsisten, dia akan menjadi yang namanya expert. Ketika sudah expert, itu dilakukan juga secara berulang dalam 10.000 jam, maka dia akan expertise di situ. Jadi ada istilahnya hukum 10.000 jam, silakan googling, itu ada. Gitu. Dan itu memang benar. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu kalau rekrut karyawan, kan kontraknya pasti ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, betul? Tergantung levelnya mau di mana. Kalau yang level manager nggak mungkin dia kontraknya setahun. Kontraknya pasti 3 tahun minimal. 2 tahun itu paling pendek. Karena apa? Setahun itu belum cukup untuk membentuk orang jadi expert. Sama dengan tim reseller. Gitu. Proses kita mengedukasi itu setahun belum tentu kelar. Gitu. Pengalaman, nanti bisa teman-teman ambil insight-nya. Saya di perusahaan yang terakhir, di skincare, itu adalah salah satu perusahaan skincare terbesar di Indonesia. Ada 12.000 karyawan yang ada di bawah saya. Kebetulan waktu itu top manajemen, saya masuk itu spesialis cabang sakit. Jadi satu-satunya orang pusat yang nggak pernah ada di pusat itu saya, karena keliling benahin cabang sakit. Dan itu prosesnya butuh waktu 1 tahun untuk bisa benahin cabang. Pertama kali di trial itu saya ada cabang di Malang. Wah itu sakit parah betul cabangnya. Begitu saya masuk, kemudian proses pembenahan, bangun pondasi, merubah habit. 1 tahun kemudian saya berdiri di depan ketika meeting nasional, menerima penghargaan sebagai cabang dengan growth tertinggi 51% di sepanjang 34 tahun perusahaan itu berdiri. Butuh waktu 1 tahun. Gitu. Jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman, nggak bisa baper kalau ada nggak di-read cuma sehari, 2 hari, nggak di-read sama 1 atau mungkin 100 reseller, oke nggak masalah. Tinggal kita cari gantinya, gitu. Ya, jadi ini proses merubah pola kebiasaan. Gitu. Ya sama kayak teman-teman biasanya nggak pernah bangun pagi, sekarang harus bangun pagi. Biasanya jam 8 udah buka. Yang buka toko misalkan karyawannya, sekarang yang buka toko harus saya jam 8 gitu. Karena begini, kalau kita mau kasih contoh untuk tim, untuk reseller, ya maka kita harus kasih contoh duluan. Kalau kita mau distributor atau agen kita sapa-sapa ke customer, sapa-sapa ke reseller, ya tiap pagi kita harus nyiapin waktu untuk nyapa distributornya. Nanti kita kasih pengetahuan misalkan, tiap pagi harus nyapa ya. Kalau dibalik bagaimana? Lah ibu sendiri nggak pernah sapa-sapa kita, gitu gimana coba? Iya kan? Jadi kita ngasih contoh, leader as a role model. Bagi kami, bagi saya, leader is create leader. Gitu. Tugasnya leader meng-create leader. Maka kalau bisa teman-teman usahakan, silakan duplikasi. Distributor itu jangan disuruh untuk jualan. Persentase terbesar suruh mereka developing tim. Yang sudah punya tim lebih dari 10 ada. Kecuali Bu Fitra, itu udah banyak timnya. Yang sudah punya tim lebih dari 10 karyawan ya, bukan reseller. Karyawan. Sudah 10 nggih Bapak. Sudah 10 itu harusnya per divisi sudah harus ada PIC. Silahkan tunjuk PIC. Koordinator. Gitu. Dia yang akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Termasuk di reseller. Ketika di grup itu dikumpulin ya reseller, silakan tunjuk grup leadernya itu harus ada. Grup leader, siapa yang mau jadi grup leader? Dari mana datanya? Mau pakai voting boleh atau based on data. Yang penjualannya paling bagus, yang dia developingnya bagus, tunjuk aja jadi grup leader. Itu. Dia pasti mau, karena apa? Itu kebanggaan buat dia. Itu prestis. Wah ini loh, saya ditunjuk jadi grup leader. Karena secara psikologis kita nggak bisa memungkiri. Orang ketika dia diminta untuk merintah-merintah dalam tanda yang positif, itu kira-kira seneng nggak? Itu manusiawi kok. Tinggal merintah-merintahnya mau kayak gimana. Nah itu yang harus kita bentuk. Gitu ya. Jadi ini kunci yang terakhir tapi nggak kalah penting. Mindsetnya ada di business owner.
gitu ya. Maka kalau ada timnya yang kurang pas, kurang benar, biasanya yang saya tunjuk duluan business ownernya. Kalau ada tim yang, saya sering ditanya begini, Mbak Tias ketika melakukan pembenahan dimanapun, karyawannya ada yang keluar masuk enggak? Alhamdulillah enggak ada. Gitu. Sampai sekarang di tempat saya juga enggak ada, ya Riris. Kecuali karena apa? Satu, dia menikah. Dua, karena memang dia tidak perform secara KPI. Gitu. Tapi yang dia resign iseng-iseng, saya mau resign, lamar di tempat lain. Resign karena ini alhamdulillah belum ada. Di tempat saya yang dulu juga nggak ada. Ketika saya pembenahan yang tadi saya ceritain di beberapa cabang, itu alhamdulillah juga nggak ada yang resign. Karena apa? Kita kasih contoh. Gitu. Ya kita harus datang lebih pagi, pulang lebih malam. Ngasih contoh jangan buang sampah di depan. Ya kita kalau buang sampah jangan di depan. Gitu. Sampai ketika harus kasih contoh ketika waktu itu implementasi program 5R. Saya kasih aturan, saya bikin aturan. Barang yang tidak diletakkan pada tempatnya silakan dibuang di tempat sampah 5R. Tempat sampah 5R-nya itu bersih. Gitu. Jadi misalkan ada botol itu harusnya kan tidak boleh diletakkan di meja sembarangan. Kalau ada yang mengetahui silakan itu dibuang di situ. Suatu pagi saya nyari botol minuman saya nggak ada. Mana botol minuman saya ya gitu. Baru beli itu Bu Tias kemarin gitu. Tupperware kan mahal ya gitu. Kok nggak ada gitu. Oke saya datang. Bu maaf tempat botolnya ada di situ tempat sampah gitu. Dia berani loh bilang gitu. Tapi apakah kemudian saya marah? Enggak, itu konsekuen. Saya bilang, oh keren-keren. Bu Tias lupa, maaf. Kemarin nggak saya simpen di lemari. Saya gitu. Ya saya ambil di tempat sampah. Gitu. Sebetulnya kalau saya marah-marah mau bisa nggak? Bisa. Punya Bu Tias kok ditaruh di situ, atau mungkin dia nggak enak, saya takut punyanya Bu Tias kalau ditaruh di situ nanti dimarahin. Enggak, karena apa? Loh aturannya udah jelas. Saya marah nggak? Enggak, orang yang bikin aturan saya. Itu masa mau bikin aturan dilanggar-langgar sendiri? Kan ya enggak. Kalau dilanggar sendiri ya nanti ngasih contoh yang nggak bagus, gitu. Itu bisa diterapkan di reseller. Jadi cara bertanyanya itu kadang memang kita harus bodoni, pura-pura nggak tahu. Itu untuk menggali potensi mereka sebetulnya. Gitu ya. Contoh lagi misal, ini contoh. Ada keran di toilet. Seminggu saya lihat, kenapa di bawah keran itu kok selalu ada kain pel. Saya panggil supervisornya, saya tanya sama OG-nya. Kenapa selalu ada pel di bawah keran di toilet, saya gitu. Karena aturannya udah jelas, ini toiletnya toilet kering. Oh iya Bu, soalnya itu airnya netes. Gitu. Oke, berarti bagaimana supaya airnya nggak netes? Saya tanya. Oh kayaknya ini harus dibenerin Mas. Oh ini Bu, ininya harus dibenerin nih kerannya. Karena ini jebol, ada yang patah. Oke, berarti mau beli atau dibenerin dulu? Kira-kira bisa dibenerin nggak? Kayaknya nggak bisa Bu, kata OB-nya. Harus beli. Oke, mau belinya kapan? Gitu. Mau belinya besok, tanya dulu adminnya. Kalau sekarang bisa nggak beli? Bisa. Oke, berarti duitnya minta di admin. Kapan mau dipasang? Besok ya Bu, jam 12. Bu Tias minta nanti sore jam 5 bisa gitu. Oh bisa Bu, bisa. Jam 5 supervisornya udah foto dikirim ke saya, udah kepasang. Pel-pelannya udah gak ada. Kerannya udah baru. Sebetulnya saya kalau instruksi bisa aja nggak? Kok ada pel terus di sini? Ganti kerannya, beli sana minta uang di admin. Bisa. Tapi mereka kira-kira ngerundel nggak? Gerundel. Saya masih ngerjain ini, disuruh beli ini, enggak. Tapi kalau begitu mereka akan, wih ini saya loh yang ganti gitu. Contoh lagi misal, ini bisa dipakai untuk edukasi ya ke resellernya. Di tempat saya waktu itu, supervisor itu kalau mau menulis, itu ada papan yang nempel di tembok. Untuk menulis, karena kita pakai balance scorecard, jadi untuk nulis hasil workload-nya masing-masing. Ditulis di situ, ada formnya. Karena yang di pinggir itu tembok, jadi ini tembok, papannya itu nempel begini. Dia nulisnya di atas. Biasa, temboknya itu jadi kotor, penuh coretan bolpen. Gitu kan? Coretan udah macam-macam, entah kecoret, entah apa gitu. Saya tanya ke supervisor sama teknisinya. Saya foto. Besoknya waktu briefing, saya tanya, bagaimana caranya supaya tembok ini nggak ada coretannya? Oh gimana ya Bu ya? Mikir teknisinya. Oh bisa Bu, nanti dikasih apa ya istilahnya? Kayak
melamin ya, yang triplek tapi transparan tuh. Nah itu apa sih namanya? Mika, nah kayak Mika gitu. Oh boleh, mau berapa gitu? Segini aja cukup Bu, oke. Berarti selesai kapan? Nanti ya Bu jam 12, oke. Bu Tias keluar dulu, berarti nanti balik sudah harus selesai. Begitu saya balik, itu wallpapernya udah dibersihin, nggak tahu pakai apa, udah dipasang Mika. Dan sejak saat itu nggak pernah ada coretan di situ. Karena apa? Kalau Mika kan bisa dihapus ya. Nah, tapi dia seneng nggak? Seneng, karena ketika briefing saya langsung bilang, tepuk tangan dong buat Mas Arif, temboknya wallpaper sekarang nggak ada coretannya loh, udah ada Mikanya, weh Mas Arif gitu. Dapat hadiah nggak? Nggak dapat. Yang didapat apa? Penghargaan dari teman-temannya, dan itu melebihi dia dapat hadiah berupa duit. Karena apa? Diapresiasi. Nah reseller juga begitu, tadi kan ada leaderboard ya. Nah bikin kayak gitu, ketika leaderboard itu terpajang di media sosial, itu mereka pasti akan seneng. Wih ada fotoku ya di situ. Aku nomor 1 loh. Aku penjualannya tertinggi loh. Nah gitu. Itu akan membuat engage-nya cukup tinggi. Gitu ya. Nanti silakan diedukasi. Mbak Tiara yang distributor itu bisa dilakukan di agen dan resellernya. Bikin leaderboard. Bikin cara-cara komunikasi yang tadi kayak saya kasih contoh. Itu luar biasa efeknya. Betul. Itu yang 22 tahun saya lakukan sampai dengan sekarang. 22 tahun saya resign 2016, berarti kalau sama sekarang udah 26 tahun saya melakukan model komunikasi yang seperti itu. Dan itu efektif. Itu nanti silakan dicoba ya. Intinya mental dan mindsetnya business owner itu yang nomor 1. Itu yang menentukan resellernya mau dibawa kemana, bisnisnya mau seberapa besar tumbuhnya, itu ada di sana. Kuncinya adalah konsisten.